Oke, halo semua sahabat-sahabat investasi dimanapun kalian berada ya. Hari ini kembali lagi aku akan memberitahukan kepada kalian informasi-informasi terbaru seputar cryptocurrency. Dan hari ini kita bisa lihat ya, untuk market sendiri sekarang lagi bullish. Oke, bagi kalian yang udah datang ke channel ini, jangan lupa untuk beri like, komen, dan juga subscribe dan juga share video ini sehingga banyak orang mengetahui informasi terbaru seputar cryptocurrency. Dan hari ini kita akan lihat ya, kondisi market saat ini tuh sedang bullish ya, dan kita bisa lihat sendiri saat ini untuk BTC sendiri sekarang udah menyentuh di harga 714 juta ya teman-teman, di sekitar 50.000 dolar. Dan hari ini aku mau memberi informasi kepada kalian mengenai apa itu halving day Bitcoin ya, karena memang banyak yang nanya kapan halving terjadi pada Bitcoin seperti itu, karena memang sangat mempengaruhi market di cryptocurrency. Oke, kita langsung aja ya, yang dilansir dari zipmax.com ya teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini apa itu halving day Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Oke, kita langsung aja ya. Di sini bisa kita lihat bahwa apa itu halving day Bitcoin ya. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, sebagai aset kripto pertama di dunia, Bitcoin memiliki sebuah fitur penting yang telah terprogram bahkan sebelum aset kripto ini diluncurkan. Fitur tersebut adalah halving atau pemotongan jumlah imbalan atau reward bagi penambang hingga setengah dari jumlah sebelumnya, yang dimana dalam operasinya penambang Bitcoin atau yang disebut sebagai miner akan mendapatkan imbalan ketika mereka berhasil melakukan mining. Mining adalah aktivitas menambah blok baru dalam jaringan blockchain. Penambahan blok baru tersebut dilakukan dengan memecahkan teka-teki kriptografi yang berupa operasi matematis sulit ya teman-teman. Oke, dan sini kita bisa lanjut aja ya bagaimana halving day bekerja. Nah, sini kita bisa lihat ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, halving day adalah momen ketika blockchain atau Bitcoin melakukan pemotongan imbalan bagi miner hingga setengahnya. Ketika menambang, miner mengeluarkan banyak energi komputasi untuk melakukan verifikasi transaksi. Transaksi-transaksi tersebut lantas digabungkan secara digital menjadi sebuah blok. Masing-masing blok kemudian disatukan dalam sebuah rantai yang dikenal sebagai blockchain. Penambang dalam blockchain berperan sebagai auditor digital dan mereka bertugas untuk melacak dan mengecek keabsahan setiap transaksi terhadap aset kripto ini. Untuk itu, mereka akan menerima imbalan berupa Bitcoin dalam jumlah yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita bisa lihat kapan halving day ya Bitcoin berlangsung. Nah, yang pertama itu dia ada yang namanya pre-halving day ya, yang dimana ini dilakukan pas pertama kalinya ya. Blok pertama yang ada di blockchain Bitcoin atau yang biasa disebut Genesis Block dan blok O pertama kali ditambang pada tanggal 3 Januari tahun 2009. Penambangan pertama di blok O atau 0 ya dilakukan langsung oleh pencipta koin tersebut, yaitu Satoshi Nakamoto. Nilai imbalan para penambang awalnya diatur di angka 50 BTC per blok. Bitcoin awalnya tidak memiliki nilai moneter pada masa itu ya. Sehingga meskipun nilai imbalannya besar, tidak ada insentif sungguhan yang didapat penambang ketika berpartisipasi dalam melakukan mining. Dan pada masa itu satu-satunya penambang Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. Dan untuk halving day pertama nih teman-teman ya, itu pernah terjadi pada tanggal 28 November tahun 2012 silam ya. Halving day pertama membuat imbalan bagi penambang turun dari 50 menjadi 25 BTC. Awalnya, halving tidak berdampak besar terhadap harga Bitcoin. Nah, jadi halving pertama itu terjadi di tahun 2012 ya teman-teman, karena memang untuk halving Bitcoin itu dia akan terjadi setiap 4 tahun sekali ya. Dan yang halving kedua, di sini kita bisa baca ya, bahwa halving day kedua terjadi pada tanggal 9 Juli 2016. Nah, di sini udah jelas ya bahwa terjadi di 4 tahun sekali. Ya, momen ini sudah sangat dinantikan oleh komunitas pegiat aset kripto. Menariknya, penambang dan investor bahkan benar-benar menanti pengurangan imbalan dari 25 menjadi 12,5 BTC saja. Nah, jadi teman-teman, dikarenakan
pengurangan imbalan ini, tapi itu tidak mempengaruhi harga teman-teman. Jadi meskipun imbalannya menurun, tetapi karena pasokannya itu sedikit dan yang mau membelinya banyak, oleh sebab itu harganya terus melambung seperti itu kan teman-teman. Dan setelah di tahun 2016 itu halving yang ketiga itu terjadi pada tahun 2020. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa halving yang ketiga pada tanggal 11 Mei tahun 2020 terjadi halving ketiga. Imbalan bagi miner berkurang dari 12,5 menjadi 6,25 BTC. Sama seperti halving day sebelumnya, pengurangan imbalan ini tidak langsung memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap harga Bitcoin. Nah, kita lihat setelah tahun 2020 ya, dan ini terjadi tahun kemarin, itu adalah yang ketiga teman-teman. Dan kita bisa lihat, nah di sini yang jadi pertanyaannya adalah apakah di tahun 2021 ini akan terjadi halving? Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa halving day Bitcoin hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi jika halving day terakhir jatuh pada tahun 2020, maka dipastikan bahwa tahun 2021 tidak akan ada Bitcoin halving ya. Halving day Bitcoin berikutnya akan terjadi pada tahun 2024. Nah, seperti itu. Menurut algoritma Bitcoin, di sini dikatakan bahwa kira-kira akan ada total halving sebanyak 33 kali hingga jumlah Bitcoin sebagai imbalan penambang sudah terpotong habis. Setelah itu penambang akan menerima imbalan dalam bentuk lain. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Jadi ini adalah merupakan satu jawaban ya, yang dimana kemarin ada yang sempat nanya apakah halving day Bitcoin terjadi di tahun 2021. Jadi di sini jelas jawabannya bahwa halving day pada Bitcoin itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi setelah tahun 2020 kemarin terjadi, nanti kita akan mengalami halving day untuk Bitcoin sendiri itu terjadi pada tahun 2024. Oke teman-teman, jadi itu aja informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, yang untuk bisa menambah informasi-informasi terbaru mengenai Bitcoin dan sebagai bahan analisa kalian juga. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah datang di channel ini dan di video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa share video ini sehingga banyak orang mengetahui informasi terbaru seputar cryptocurrency. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.